Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita hari ini memulai sesuatu yang baru dan mudah-mudahan bisa istiqomah kita melakukan ini karena ini sepertinya butuh waktu cukup lama. Kita akan mengaji, membaca bersama Tafsir Al-Jailani. Tafsirnya ada 6 jilid Bapak Ibu. Itu ada sekitar 3.400 halaman ya. Saya baru pegang jilid yang pertama ini. Ini jilid yang pertama Bapak Ibu. Ada 6 jilid. Jadi kalau kita satu hari itu mengkaji 10 halaman, ya butuh 340 hari. Itu kalau nggak pakai libur, ya setahun. Kalau satu hari 5 halaman, ya butuh 2 tahun. Kita lihat nanti kita bisa berapa halaman. Rencana saya, Bapak Ibu, kita setengah jam aja ngajinya. Karena Anda mungkin akan ada banyak urusan setelah subuh. Ya walaupun setengah jam, mudah-mudahan kita dapat manfaat yang optimal ya. Dan juga penting ini supaya bangun kebiasaan. Yang paling penting bangun kebiasaannya. Sebenarnya saya mengkaji ini, Bapak Ibu kita membaca bareng. Ya saya bukan guru Anda, saya belum punya kualifikasi guru. Saya cuman akan membaca bersama dengan Anda. Jadi kalau Anda punya, silahkan. Ada banyak tafsir Al-Jailani di luar, tapi ini tafsir yang saya pakai karena saya kira mungkin ini yang paling kredibel karena manuskripnya dikumpulkan oleh cucunya sang penulis sendiri, cucu yang ke-25 ya, Syekh Fadil Al-Jailani, Profesor Syekh Fadil Al-Jailani, mursyid Thariqah Qadiriyah, sekaligus seorang profesor yang keliling ke puluhan negara, puluhan kampus untuk menyusun manuskrip-manuskrip dari karya kakeknya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kebetulan saya langsung bertemu dengan beliau, dan saya juga minta izin ke beliau melalui wakilnya di Indonesia untuk mengkaji ini bersama Anda. Dan kemarin pagi saya dapat izin itu. Jadi untuk memulai ini kita berdoa dulu Bapak Ibu, semoga dikaruniai keberkahan, keridhaan oleh Allah, dan menjadi ilmu yang benar-benar bermanfaat dunia akhirat buat kita semua dan orang-orang sekeliling kita. Ala hadin niyya kulli niyatin shalihah liridha'illah wa li syafaati Rasulillah usul Nabi. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati wa ahli bait ajma'in. Tsumma ila hadratin khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, Syekh Muhammad Fadil Al-Jailani. Summa ila hadratin wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu, kita mulai dengan sebuah cerita ya. Beberapa hari yang lalu, beberapa ya sebulan yang lalu, saya baca buku ini judulnya 40 Hari Khalwat, catatan harian seorang psikolog dalam pengasingan diri sufistik. Ini orang Turki, kelahiran Jerman, tinggal di Amerika, seorang psikolog dari Amerika. Kemudian menemui seorang mursyid di Turki untuk melakukan khalwat 40 hari. Saya terkesan sekali dengan buku ini, karena di buku ini dikatakan di hari ke-33 beliau bertemu dengan Rasulullah, lalu mengalami beberapa pencerahan-pencerahan spiritual gitu ya. Dan akhirnya saya menghubungi Pak Nafis, Kiai Abdullah Nafis, Kiai Nafis, ya Pak Nafis di Zawiyah Ar-Raudhah. Beliau ini dulu alumni kita,
alumni SEF, lalu kemudian beliau menjadi apa perwakilan dari Syekh Fadil Al-Jailani di Indonesia. Beliau juga menerjemahkan, jadi lembaga beliau menerjemahkan kitab ini. Jadi saya hubungi beliau, kepingin ketemu Syekh Fadil Al-Jailani. Kebetulan beliau ada di Jakarta waktu itu. Akhirnya saya dipertemukan dengan beliau. Sebelumnya beberapa tahun yang lalu, saya sudah pernah ketemu dengan Syekh Fadil Al-Jailani ini. Kalau lagi di Indonesia, biasa beliau muter ke sampai Asia Tenggara, baik sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura begitu. Waktu itu setelah guru saya wafat, Habib Idrus wafat, saya mimpi bertemu dengan kakek saya, bisa dikatakan guru saya yang awal-awal, yang pertama pendiri pesantren tahfidz Quran di Surabaya. Dalam mimpi saya itu beliau bilang ke saya, kamu tahu siapa ini orang di samping saya ini? Ada di samping beliau itu pakai sorban, baju putih-putih, orang berwajah Arab begitu. Saya bilang, mboten ngertos Yai, tidak tahu Yai. Beliau ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani gitu katanya beliau. Akhirnya saya diminta salaman, diminta duduk di samping beliau, dan akhirnya saya terbangun. Saya kaget dan saya telepon Pak Nafis ini yang saya tahu menjadi perwakilan Syekh Fadil Al-Jailani di Indonesia. Lalu saya bilang, Pak Nafis, saya itu kemarin bertemu seperti ini, mimpi bertemu seperti ini. Bagaimana menurut Pak Nafis? Kata Pak Nafis, loh kebetulan Syekh Fadil lagi di Indonesia. Beliau asal dari Turki. Terus ya udah Mas Faiz ke sini aja. Ini setelah beliau keliling ke Asia Tenggara, ini hari terakhir kalau saya nggak salah di Indonesia, lagi di villa saya di Bogor. Kalau Pak Faiz mau silakan ke sini. Akhirnya saya ke Bogor, apa Ibu, di daerah ya di villanya Pak Nafis di Bogor. Ketemu beliau secara privat, saya ceritakan itu, kata beliau, oh kalau gitu gurumu menyerahkan kamu ke saya. Akhirnya saya ditalkin sama beliau, dikasih ijazah dzikir sama beliau. Itu pertemuan pertama saya dengan Syekh Fadil Al-Jailani. Nah kemudian beberapa tahun kemudian, beberapa hari yang lalu, saya menyampaikan lagi ke Pak Nafis, Pak Nafis, loh, beliau lagi di sini lagi Mas Faiz. Kapan ke sini aja, ke apartemen saya di Kalibata. Jadi saya ke apartemen beliau di Woodland kalau nggak salah, di Kalibata. Sampingnya Swiss Bell Hotel itu. Syekh Fadil lagi di situ. Saya sampaikanlah beliau, Syekh, boleh tidak saya dapat bimbingan kholwat 40 hari gitu, di Turki. Gitu. Kata beliau, boleh. Tapi kamu hatamkan dulu 5 karya kakek saya, kata beliau gitu. Jadi, ini beliau awalnya duduk di atas kursi, kemudian di bawah saya dipek-pek-pek gini kan, dipuk-puk lah sama beliau. Kamu hatamkan dulu ya karya kakek saya. Ada 5 kitab kata beliau. Yang paling utama Tafsir Al-Jailani. Sama kamu zikir Quran dulu selama 9 bulan lah. Satu hari 1 juz paling tidak. Dan ya sudah, berarti saya perlu baca kitab ini Bapak Ibu. Masalahnya kalau saya baca sendiri, nah saya ini kurang istiqomah biasanya. Karena banyak urusan. Akhirnya saya bilang ke Pak Nafis, saya ingin menjalankan sarannya Syekh Fadil untuk membaca Tafsir Al-Jailani. Tapi boleh nggak saya baca bareng-bareng dengan teman-teman saya? Boleh Mas Faiz, asal kalau ada hal-hal yang mungkin kurang jelas, sama tanyakan ke saya, biar bisa beliau sampaikan langsung ke penyusunnya ya. Jadi saya Fadil bukan penulisnya, penulisnya adalah kakek beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Cuman beliau ini mengumpulkan manuskripnya yang ada di India, ada di berbagai macam perpustakaan di seluruh dunia ya. Nah, begitu dikumpulkan Pak Nafis ini yang dengan timnya yang menerjemahkan, yang menjadi eh, kepala proyek penerjemahan ini di Indonesia gitu. Jadi tadi kemarin pagi saya dapat izin itu, kata beliau silakan dibaca bareng di mutolaah dengan mungkin teman-temannya Mas Faiz.
Tapi kalau ada yang kurang jelas karena tafsir ini jenisnya tafsir sufi, tafsir yang sifatnya batiniah, beda dengan kebanyakan tafsir yang lain. Tafsir yang lain itu ditafsirkan untuk, jadi tafsir itu macam-macam Bapak Ibu. Ada tafsir yang mengupas keindahan bahasa Al-Qur'an. Ada tafsir yang menggali hukum-hukum dari Al-Qur'an. Ini kemudian hukum fikih dimunculkan dari situ. Kemudian ada tafsir yang mungkin lebih ke sejarah. Jadi macam-macam. Jadi Quran itu dikaji dari berbagai macam sisi. Keindahannya itu muncul dengan cahaya yang berbeda-beda. Dan Anda mau kaji dari sisi manapun, itu mukjizat Al-Quran akan muncul. Nah, tafsir Al-Jailani ini jenis tafsir sufi istilahnya. Tafsir yang sedang mengungkap makna batiniah dari ayat-ayat Al-Quran yang dituliskan oleh seorang sufi agung yang semua sufi pasti akan takdim dengan beliau, yaitu Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, karena itu dekat dengan bidang kajian saya itu psikologi. Jadi di sini saya ingin tegaskan bahwa saya bukan guru Anda, saya ini teman membaca tafsir, saya Anda saja baca bareng, semoga dengan begitu kita bisa istiqomah ya, kalau bareng-bareng. Lalu kalau saya mungkin ada yang nggak paham, saya nggak akan pura-pura tahu ya, nggak akan seperti itu. Saya akan baca apa adanya, paling nanti akan saya perkaya dengan ilmu psikologi yang saya tahu, yang saya kuasai. Makanya judulnya adalah Psikologi Tafsir Al-Jailani. Nah, itu beliau, Syekh Al-Jailani, beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan beliau. Samping beliau ada Pak Nafis, lalu saya, lalu istri saya, dan samping istri saya itu adalah istrinya Pak Nafis. Pak Nafis dan istrinya itu alumni SEF. Dulu sebelum beliau menekuni dunia tasawuf ini. So, itu latar belakangnya Bapak Ibu. Ya. Dan tafsirnya kalau Anda mau beli silakan beli langsung ke Zawiyah Ar-Raudhah penerjemahnya. Jadi saya nggak jualan tafsir ini. Cuman jangan salah, jadi saya kira jangan beli tafsir yang lain karena di Tokopedia di sana ada banyak penerjemah yang lain. Jadi ya, yang saya pakai yang seperti ini ya Pak Ibu ya, yang tafsirnya seperti ini. Yang memang dikumpulkan langsung oleh cucunya si Abdul Qadir Al-Jailani dan diterjemahkan oleh wakil beliau di Indonesia. Jadi kita langsung aja baca ini. Bentar, saya ini perlu ada jam ya. Ya, muncul jamnya di sini. Bentar Pak Ibu ya. Saya ambil handphone dulu Pak Ibu ya, karena saya rencananya mau mau puasa, jadi sahurnya harus pas ini. Kalau terlambat repot. Saya ambil jam dulu Pak Ibu ya. Jadi sebagai pembukaan Bapak Ibu, kita baca tentang siapa penulisnya ya. Tentang penulis tafsir ini adalah As-Sayyid As-Syarif As-Syekh Abu Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Segala puji bagi Allah, Rob alam semesta, salawat dan salam semoga tercurah pada Rasulullah, Rasul yang paling sempurna, Sayyidina wa syafi'ina habibina sayyidil awwalin wal akhirin qaidul ghurur ghur al muhajjalin
kakek dari Imam Hasan radhiyallahu anhu dan Imam Husain radhiyallahu anhu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah membukakan bagi para walinya, para kekasihnya, jalan petunjuk, mengalirkan kebajikan di tangan mereka, serta menyelamatkan mereka dari kebinasaan. Sehingga siapapun yang mengikuti mereka pasti akan menang dan mendapat hidayah. Sedangkan siapapun yang meninggalkan jalan mereka pasti akan tersuruk dan celaka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita manfaat dari ilmu dan berkah mereka semua. Amin. Berikut nasab dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dari jalur ayah. Dari jalur ayah, Sayyid Syarif Syekh Abu Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Dia Allahu anhu Abu Soleh Sayyid Musa Jangki Daus bin Sayyid Abdullah bin Al-Jili bin Sayyid Yahya Az-Zahid bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Daud bin bin Sayyid Musa bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Musa Al-Jun bin Sayyid Abdullah Al-Mahdi bin Sayyid Hasan Al-Musna bin Sayyid Amirul Mukminin Sayyid Sabab Ahlul Jannah Abu Muhammad Hasan Al-Mujtaba bin Imam Al-Humam Asadullah Al-Ghalib wa Mazhar Al-Ajaib Imamun Ulumul Amir Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah wa an jami'il baitihim ajma'in. Amin. Nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dari jalur ibunya, Ibunda Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang mulia bernama Ummul Khair Amatul Jabbar Fatimah binti Sayyid Abdullah As-Saumai Zahid bin Sayyid Jalaluddin bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Mahmud bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Kamaluddin Isa bin Sayyid Abu Alauddin Muhammad Al-Jawad bin Sayyid Ali Ar-Ridho bin Sayyid Imam Musa Kazim bin Sayyid Imam Ja'far As-Sadiq bin Sayyid Imam Muhammad Bakir bin Sayyid Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Abu Abdullah Husain bin Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari jalur ayah maupun ibu ini ketemu di satu Imam Hasan, satu lagi Imam Husain. Jadi bertemunya di dua cucunya Nabi. Ini disebut dengan jalur silsilah emas Bapak Ibu ya. Dari ayah maupun ibu, beliau ketemu di Imam Hasan dan Imam Husain. Kelahiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahir pada tahun 470 Hijriah atau 1077 Masehi di Bank yang termasuk wilayah Jailan. Itu tahunnya lebih dahulu dibanding Maulana Rumi ya. Aktivitas belajar dan guru-guru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setelah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengetahui bahwa menuntut ilmu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah, beliau pun mendatangi para ulama Islam untuk meregut aliran ilmu dari mereka. Beliau belajar dari para ulama besar setelah menguasai qiraat Al-Quran dengan baik. Para gurunya adalah Abul Wafa Ali bin Aqil Al-Hambali, Abul Khattab Mahmud Al-Kalwadani Al-Hambali, Abul Hasan Muhammad bin Al-Qadi, Abu Ya'la Muhammad bin Husain bin Muhammad bin Al-Farah Al-Hambali, dan Al-Qadi Abu Sa'id Al-Mubarak bin Ali Mahdumi Al-Hambali. Beliau mempelajari adab dari Abu Zakaria Yahya bin Ali At-Tabrisi, mempelajari hadis dan dari beberapa ulama seperti Abu Ghalib Muhammad bin Hasan Al-Baqalani, Abu Sa'id Muhammad bin Abdul Karim bin Khosiyah, Abul Ghanaim Muhammad bin Ali bin Maimun Al-Farasi, Abu Bakar Ahmad bin Al-Muzaffar, Abu Ja'far bin Ahmad bin Husain Al-Qari Al-Siraj, Abul Qasim Ali bin Ahmad Al-Banan Al-Kharki, Abu Talib Abdul Qadir bin Muhammad bin Yusuf, sepupunya Abdul Rahman bin Ahmad, Abdul Barakat Hibatullah Ibnul Mubarak, Abdul Aziz Muhammad bin Mukhtar,
Abu Nasr Muhammad, Abu Ghalib Ahmad, Abu Abdullah Yahya, anak-anak Ali Albana, Abul Hasan bin Al-Mubarak bin At-Tayyur, Abu Mansur Abdurrahman Al-Qos, Al-Qazos, Abul Barokat Tolha Al-Akuli, dan lain-lain. Jadi beliau ini memang alim Bapak Ibu ya. Bukan sekedar ahli zikir tapi juga memang alim. Karya-karya terpenting dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini yang paling penting, Tafsir Al-Jailani, kemudian Fathur Rabbani, As-Salawat wal Aurat, Ar-Rasail, Yawaqitul Hakam, Al-Ghaniyah, Futuhul Ghaib, Sirrul Asrar, Asrarul Asrar, Jala'ul Khatir, Al-Amr Al-Muhkam, Usul As-Sab'ah, Muhtasar Ulumuddin, Usuluddin. Dalam riset yang kami lakukan secara berkesinambungan terhadap kitab-kitab serta karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di berbagai perpustakaan di seluruh dunia, ternyata kami menemukan beberapa tulisan dan risalah Syekh yang dinisbahkan kepada orang lain. Saat ini kami sedang melakukan penelitian untuk memastikan dan melakukan konfirmasi atas beberapa tulisan tersebut. Jika ternyata nanti kami sudah mendapatkan hasil yang pasti, maka kami akan menjelaskan masalah ini dalam penerbitan seri kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang akan terus kami lakukan dengan berkenan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja penjelasan ini sudah jelas bagi para pecinta telaah setelah nanti kami menerbitkan seri karya-karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani secara lengkap. Insya Allah Rabbul Alamin walhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Bapak Ibu itu penjelasan dari Syekh Fadil Al-Jailani. Jadi memang beliau ini menghabiskan puluhan tahun untuk mencari manuskrip karya-karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi keliling ke puluhan negara, puluhan perpustakaan. Ada satu perpustakaan itu di satu negara didatangi sampai 20 kali sama beliau. Bahkan beliau sampai ke perpustakaan Vatikan di Italia, tempatnya Paus ya. Awalnya dilarang masuk karena itu perpustakaan privatnya Vatikan, tapi begitu dikenalkan bahwa beliau ini cucu dari penulis kitabnya, langsung pada hormat ya di Vatikan itu, hormat sama beliau dan beliau dipersilahkan. Ini wafatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wafat setelah menghabiskan hidupnya dalam ketaatan, ibadah, dan ilmu di Baghdad. Di Baghdad pada malam Sabtu Rabiul Akhir, 8 Rabiul Akhir 1561 Hijriah, 1165 Masehi. Berarti berapa usia beliau Bapak Ibu? 1165 ya. Tadi berapa? Lahirnya 1077. 1165 dikurangi 77. Berarti 65 tahun ditambah 23, 65 ditambah 23, 88 ya usianya. Wow, lumayan sepuh beliau ya. 88, meninggal di usia 88 tahun. Beliau dimakamkan pada malam itu juga di dalam madrasahnya pada gerbang Al-Azq Baghdad. Beliau terpaksa dimakamkan pada malam hari karena terlalu banyaknya peziarah yang hadir. Karena nyaris tidak ada seorang pun yang ingin melewatkan untuk dapat menghadiri pemakaman beliau. Pada saat itu, semua tanah lapang, jalan raya, pasar, dan rumah penuh oleh lautan manusia. Sehingga tidak mungkin pemakaman Syekh dapat dilakukan pada siang hari. Ibnu An-Najjar menyatakan jenazah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah siap dimakamkan pada malam hari. Kemudian putranya yang bernama Syekh Abdul Wahab mensolati jenazah itu bersama orang-orang yang hadir dari kalangan keluarga, sahabat, dan murid-murid Syekh. Setelah itu jenazah dimakamkan di serambi madrasah, tapi gerbang madrasah tidak kunjung dibuka sampai siang. Di sepanjang hari itu orang-orang ramai mendatangi pusara Syekh untuk melakukan sholat dan berziarah. Kemudian Ibnu An-Najjar berkata, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wafat pada masa pemerintahan Al-Mustanjid Billah Abul Mudhaffar Yusuf bin Al-Muqtafa li Amrillah bin Al-Mustadhar Billah Al-Abbasi rahimahullah. Itu tentang Syekh Abdul Qadir Jailani Bapak Ibu.
Sekarang tentang penulis tahqiq. Ini penulisnya yaitu Syekh Sayyid Syarif Muhammad Fadil Al-Jailani Al-Hasani, lahir di desa Jimzarok tahun 1954. Jadi beliau usianya hampir 70 tahun ya, 69 Masehi. Provinsi Kurtalan Isyair yang terkenal sebagai daerah yang memiliki banyak ulama di sebelah timur Turki. Sekarang Syekh Fadil tinggal di kota Istanbul yang damai. Syekh Fadil tumbuh besar di bawah pendidikan kakek beliau, Sayyid Syarif Al-Alim Al-Muqtada Biwal Kutub Al-Kamil Syekh Muhammad Siddiq Al-Jailani Al-Hasani. Jadi dari jalur kakek beliau sudah ulama. Ayah beliau bernama Sayyid Asyarif Al-Alim Al-Alama wal Bahr Al-Fahamah Syekh Muhammad Faik Jailani Al-Hasani. Pada usia 2 tahun, Syekh Fadil dibawa oleh kakek beliau di desanya bernama Tilan ha, Hama, Ham, Hamal Hamahallah ya Waro'aha yang terkenal sebagai dan terkenal dengan para sayyid dan syarif keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kakek beliau mendidik beliau hingga usia 13 tahun. Kakek beliau sangat mencintai beliau. Kakek beliau yang mengirim beliau ke Madinah Al-Munawwarah. Setelah genap berusia 13 tahun, beliau kembali ke ayah beliau di desa Jimzarok yang menjadi tempat kelahiran banyak ulama. Di situ beliau menamatkan belajar syariat dan ilmu kepada ayah beliau dan para ulama. Semoga rahmat Allah tercurah kepada mereka semua. Semoga Allah menyucikan sir mereka yang luhur serta memberi manfaat kepada kita dengan jiwa mereka yang suci dan diridhoi. Setelah mendatangi Madinah Al-Munawwarah dan tinggal di kota itu, Syekh Fadil pun mulai mencari kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Pada tahun 1977, wah ini tahun kelahiran saya Bapak Ibu. Jadi saya lahir beliau mencari kitab-kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani di Madinah Al-Munawwarah dan kota-kota lainnya sampai tahun 2002. Berarti berapa tahun tuh? 23, 25 tahun beliau berburu kitab-kitabnya kakek beliau ya. Setelah tahun itu Syekh Fadil menghabiskan seluruh waktu beliau untuk mencari kitab-kitab Syekh radhiyallahu anhu dan sampai pada hari ini beliau masih terus melanjutkan pencarian. Syekh Fadil telah mendatangi sekitar 50 perpustakaan negeri di puluhan perpustakaan swasta di lebih dari 20 negara. Bahkan ada beberapa negara yang beliau sambangi sampai lebih dari 20 kali. Dari proses panjang ini, Syekh Fadil berhasil mengumpulkan 17 kitab dan 6 risalah yang salah satunya adalah kitab tafsir ini, yang menurut beliau tidak ada bandingannya di seluruh dunia. Dari perjalanannya mendatangi beberapa pusat ilmu pengetahuan, Syekh Fadil pun mengetahui ada 14 kitab karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dianggap punah. Oleh sebab itu, beliau terus melakukan pencarian kitab-kitab tersebut di berbagai perpustakaan internasional setelah kitab tafsir ini selesai dicetak dan diterbitkan, insya Allah. Syekh Fadil sungguh sangat bergembira dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika beliau mengetahui bahwa jumlah lembaran tulisan karya kakek beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, yang berhasil dikumpulkan mencapai 9.752 lembar. Jumlah itu tidak termasuk tulisan-tulisan yang akan beliau terbitkan saat ini dan beberapa judul yang hilang. Tentu saja semua ini membuat Syekh Fadil sangat gembira dan bangga tak terkira kepada kakek beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada sebuah pengalaman menakjubkan yang Syekh Fadil alami ketika beliau mendatangi negeri Vatikan, tempatnya pusatnya orang agama Katolik Bapak Ibu ya, untuk mencari karya-karya Syekh di perpustakaan Vatikan yang termasyhur. Ketika beliau memasuki negara Vatikan, petugas imigrasi bertanya pada beliau tentang alasan beliau mengunjungi perpustakaan Vatikan. Pertanyaan itu dijawab oleh seorang kawan asal Italia yang mendampingi beliau dengan mengatakan bahwa beliau sedang mencari buku-buku karya kakek beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tiba-tiba saja petugas itu langsung berdiri hormat seraya berkata, ya, filosof Islam, Abdul Qadir Al-Jailani.
Setelah Syekh Fadil masuk ke perpustakaan Vatikan, beliau menemukan ada katalog perpustakaan dan beberapa buku yang ada di situ. Sebuah tulisan dalam bahasa Italia yang berbunyi Filosof Islam dan dalam bahasa Arab Syekhul Islam wal Muslimin. Dua gelar ini tidak pernah Syekh Fadil temukan di semua perpustakaan yang ada di tiga benua, kecuali di Vatikan itu. Di perpustakaan Vatikan itu beliau juga menemukan sebuah tulisan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang berbunyi Syekh radhiyallahu anhu membahas 13 macam ilmu. Kemudian kita bahas manuskrip tafsir ini, naskah tulisan tangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang disebutkan di bawah ini. Kemudian ada naskah dari India, kurang dari 1 juz, ditulis tahun 622 Hijriah atau 61 tahun setelah wafatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Mungkin ini yang paling tua manuskripnya, cuma dapat 1 juz ya. Naskah A dijadikan sebagai rujukan utama, naskah B rujukan sekunder, naskah C sekunder, dan 6 naskah, dan naskah yang menjadi sumber salinan naskah C. Ini adalah naskah Syams yang sudah punah. Selain manuskrip di atas, Syekh Fadil juga meminta informasi dari beberapa tokoh seperti Sayyid Abdul Muthalib Al-Kailani yang mengutip pernyataan Haji Nuri, Direktur Perpustakaan Al-Qadiriyah di Baghdad. Beberapa anggota keluarganya Syekh Al-Jailani di Madrasah Watqiyah dan Wakaf Syekh di Baghdad. Syekh Umar Ar-Rifai yang mengutip pernyataan Sayyid Yusuf Al-Kailani rahimahullah. Ustadz Mustafa Al-Jailani Al-Halabi, ia adalah pemilik sebuah perpustakaan di Baghdad dan memberi informasi tentang adanya sebuah naskah yang ditulis langsung oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ada di perpustakaan Al-Qadiriyah di Baghdad. Tapi kemudian naskah itu hilang selama beberapa abad. Naskah itu berhasil ditemukan lagi di Syams. Luar biasa Bapak Ibu ya. Kita tinggal baca, tinggal enak ya. Beliau ini keliling dunia untuk mencari naskah-naskah itu. So Bapak Ibu, selanjutnya kita akan lanjutkan besok insya Allah. Karena saya harus sahur dulu nih, bentar lagi subuh. Sampai ketemu besok insya Allah Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.